Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin hadirat, saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat kembali menelaah ilmu syariat. Salawat serta salam mari kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan risalah singkat mengenai ibadah puasa yang tinggal menghitung hari akan kita temui kembali. Para hadirin yang dirahmati Allah, puasa bukanlah hanya tentang bagaimana kita menahan lapar dan dahaga, tapi tentang bagaimana kita menahan hawa nafsu kita agar kita bisa menjalani puasa sampai akhir. Dalam kacamata fikih, terdapat batasan dan pilar-pilar yang wajib kita ketahui agar puasa kita sah dan diterima. Yaitu diantaranya adalah syarat wajib puasa. Pertama adalah tentu saja Islam, yang kedua balik atau mencapai usia dewasa, yaitu ketika perempuan telah mengalami menstruasi dan ketika laki-laki telah mengalami mimpi basah dan sudah sunat. Kemudian yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah mampu melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila saudara dalam keadaan sakit atau masih dalam perjalanan yang jauh, diperbolehkan untuk tidak puasa, tetapi tetap harus mengganti puasa di hari lainnya. Begitu juga bagi orang tua yang sudah lanjut usia, baik itu pikun maupun orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, jika tidak kuat berpuasa, boleh untuk berbuka atau boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi harus memberi makan kepada orang miskin. Lalu ada wanita hamil atau wanita yang menyusui, jika khawatir akan terganggu kesehatannya, maka tidak boleh diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun harus mengganti di lain hari atau memberi makan orang-orang miskin. Yang kedua adalah rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua utamanya, yaitu niat. Biasanya kita melaksanakan niat puasa ini ketika sholat tarawih atau ketika kita sahur. Niatnya seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari menahan hawa nafsu kita, menahan diri untuk minum, menahan diri untuk makan, menahan diri untuk berkata kasar, menahan diri untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa kita, yaitu tentu saja jika kita sengaja makan, sengaja minum, sengaja muntah, kemudian sengaja memasukkan benda-benda baik padat maupun cair ke dalam rongga tubuh seperti mulut, hidung, telinga. Kemudian hal yang membatalkan lainnya itu ada melakukan hubungan suami istri, gila, murtad, keluarnya haid atau nifas, dan lain sebagainya. Kemudian apa amalan yang harus kita jalani? Apa hal-hal yang harus kita lakukan agar puasa kita ini lebih bermakna dan bernilai? Tentu saja diantaranya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan hal-hal baik, menolong orang, dan menghindari hal-hal yang sekiranya perbuatan keji seperti mencaci maki orang lain, menghina orang lain, membedakan orang lain, intoleransi, dan menggibah itu juga dilarang dilakukan saat puasa. Kemudian saya pernah membaca bahwa pada puasa ini ada sunah-sunah yang disarankan, yaitu yang saya ketahui ada dua hal, yaitu menyegerakan berpuasa. Jadi ketika sudah azan, kita harus segera menyegerakan berbuka puasa, baik itu makan kurma atau meminum air putih dan lain sebagainya. Intinya saat azan sudah berkumandang, kita disunahkan atau malah diharuskan untuk langsung berbuka puasa.
Kemudian sunnah yang kedua adalah sahur mepet-mepet. Artinya ketika kita melaksanakan sahur itu tepat sebelum azan subuh berkumandang atau sebelum insya, seperti itu. Lalu ada hari-hari yang diharamkan untuk seseorang berpuasa, yaitu pertama adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik yang yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan juga tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ada pula hari-hari yang dimakruhkan dalam berpuasa, yaitu pada hari keraguan, yaitu tanggal 30 Sya'ban bila keadaan ruqyah itu masih meragukan, kecuali apabila bertepatan dengan hari-hari seseorang itu biasa berpuasa sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ibadah puasa ini bisa menjadi madrasah spiritual bagi kita untuk melatih kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memahami syarat-syarat wajib, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, kita bisa memastikan bahwa puasa kita ini sah. Dan marilah kita terus belajar dan terus berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasa kita agar kita bisa mendapatkan ridha Allah dan juga mendapatkan syurganya. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita melangkah ke jalan yang benar, membimbing kita untuk melangkah menjalankan syariat-syariat Islamnya. Jika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, itu murni dari ketidaksempurnaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.